Hey hop hop gengs! Alutsista. Bagi orang-orang yang selalu ngikutin berita-berita panas dari pemerintah, kata yang satu ini sepertinya masuk kategori yang menyeramkan. Bagaimana tidak, alutsista alias alat utama sistem senjata ini dianggap sebagai simbol kekuatan suatu negara. Nah makanya meskipun perang udah nggak seliar dulu lagi nih, tapi seluruh negara masih menggelontorkan uang untuk membeli dan mengembangkan senjata-senjata mutakhir. Dalam dunia modern, semakin banyak alutsista menakjubkan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia. Mulai dari tank tanpa awak bernama Ura-9, serangan udara cluster munition, penembak misil otomatis AK-630M2 Duet, hingga sistem bernama Iron Dome yang santer dibicarakan sekarang. Nah, untuk mengetahui semua alutsista ini lebih lengkap, mari kita simak bersama di video kali ini, alutsista tercanggih di dunia. Sebagai salah satu negara terkuat dalam segi pertahanan sekarang, kayaknya layak nih kalau kita mulai dari Rusia dengan tank tanpa awak mereka yaitu Ura-9. Dalam pemanfaatan teknologi jaringan, Ura-9 ini bisa menjadi yang terdepan karena memiliki satu keunggulan luar biasa, yaitu dikendalikan dengan jarak yang cukup jauh hingga 3 km. Nah, sejak perkenalannya di tahun 2016 kemarin, Ura-9 ini terus mengalami peningkatan dan dikabarkan siap untuk digunakan oleh Rusia dalam waktu dekat. Secara kemampuan tempur, alutsista yang satu ini memiliki spesifikasi yang menakjubkan. Mulai dari senjata yang beraneka ragam seperti misil anti-tank, senapan besar 30 mm, 12 roket pelontar api, dan senjata mesin. Selain itu, ketangguhan mobil ini juga diyakini bisa melakukan pertempuran di area ekstrim apapun, seperti di gurun bahkan juga di hutan. Nah, dengan keunggulannya ini tentu aja Ura-9 ini membuat militer Rusia makin ditakuti. Ya sayangnya, meskipun memiliki spesifikasi yang menakjubkan, Ura-9 ini ternyata dianggap lambat. Dengan beratnya yang lebih dari 10 ton, kecepatan dari tank tanpa awak ini hanya bisa mencapai 30 km per jam. Wadaw, larinya kok gak segarang tampangnya ya? Selanjutnya mari kita pindah ke serangan udara bernama cluster munition. Menjadi salah satu serangan yang dianggap paling efektif dalam sebuah pertempuran skala besar, cluster munition memang menjadi salah satu pilihan umum dalam perang dunia yang pernah terjadi. Di antara semua aksi bombardir dari udara yang pernah terjadi, banyak ahli yang mengklaim bahwa cluster munition paling berbahaya di dunia itu adalah CBU-58 atau CBU-58. Senjata yang berisi 650 bom berukuran bola baseball ini memiliki daya hancur yang luar biasa saat jatuh ke daratan. Bagaimana tidak, tiap bom berukuran bola baseball tadi bisa melepaskan 270 serpihan shrapnel dan bertebaran hingga radius 300 meter. Wow. Nah, dalam pengembangannya, CBU-58 ini memiliki bentuk yang lebih besar dengan berat mencapai 450 kg. Yang jika meledak nih, bisa mengeluarkan 432 ranjau anti-tank dan 132 ranjau anti-personil yang akan terus aktif hingga 40 hari. Nah, dalam penggunaannya, CBU-58 berukuran 450 kg ini bisa membombardir daerah hingga radius 1 km. Nah, saking hebatnya karena daya rusaknya yang sangat tinggi, serangan bombardir udara seperti ini telah mendapat larangan internasional karena dinilai tidak manusiawi. Tapi ngomong-ngomong, emang ada nggak sih perang yang manusiawi? Oke, berikutnya ada AK-630M2 Duet yang dimiliki oleh Rusia yang dikembangkan dari tahun 1963. Secara penggunaan, senjata ini merupakan sebuah penembak misil otomatis yang biasa digunakan untuk melakukan perlindungan diri untuk kapal-kapal perang negara maju seperti Navy Green Rusia. Dengan menggunakan sensor berupa radar, AK-630M2 Duet ini akan secara mandiri melakukan tembakan beruntun untuk memusnahkan berbagai ancaman secara otomatis, tanpa perlu dioperasikan oleh manusia. Mulai dari misil kendali, hingga pesawat tempur bisa diatasi oleh penembak misil berputar tersebut. Nah, dari spesifikasinya, alutsista ini memiliki 6 barrel yang berisi misil 30 mm
dengan kecepatan tembakan 10.000 putaran per menit dan bisa menguasai jarak hingga 5 km. Wah, jadi dengan spesifikasi yang menakjubkan ini, wajar aja kalau Angkatan Laut Rusia merupakan salah satu pasukan paling ditakuti di dunia. Baik, sekarang kita pindah ke alutsista darat bernama S-400 atau S-400. Berdasarkan gunanya nih Pop Gengs, alutsista yang satu ini merupakan kendaraan penembak misil pelacak yang sudah sering terlihat di media sosial. Namun jangan salah, meskipun S-400 ini tampak biasa aja, namun sebagai kendaraan penembak misil, S-400 adalah yang terbaik. Kendaraan perang yang dimiliki oleh negara-negara kaya seperti Rusia, Cina, Turki, hingga Arab Saudi ini memiliki pelontar misil paling cepat yang bisa menjangkau kecepatan 5 km dan melakukan tembakan sejauh radius 600 km dan tinggi 100 km. Nah, dengan spesifikasinya ini tentu saja banyak negara yang berminat untuk meminang S-400. Sayangnya untuk memiliki satu kendaraan ini, suatu negara harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, sekitar 300 juta. 300 juta US dollar ya, atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Jadi untuk Indonesia, ya mungkin harus sabar lagi ya sebelum bisa memiliki S-400 ini. Selanjutnya ada Iron Dome. Alutsista milik Israel sejak tahun 2011 ini merupakan sistem pertahanan otomatis milik Israel untuk menghalau misil yang datang ke mereka. Seperti namanya, serangkaian mobil tempur penembak misil ini seperti membentuk sebuah dome atau kubah yang tidak tertembus misil yang masuk ke wilayah pemukiman Israel. Nah, secara spesifikasi, Iron Dome ini ya memiliki 3 alat, yaitu baterai, sensor, dan peluncur misil. Saat melakukan kerjanya, sensor yang mendeteksi kedatangan misil yang mengarah ke Israel ini akan menghasilkan sebuah algoritma yang membuat kecepatan dan juga jalur misil tersebut. Nah, setelah lokasinya ditetapkan, maka peluncur misil akan meluncurkan roket yang kemudian akan mengejar misil yang telah dideteksi tadi untuk dihancurkan. Nah, makanya nih, beberapa waktu lalu sebuah rekaman misil yang saling menabrak di langit Israel itu terlihat saat Iron Dome ini beraksi. Dengan kemampuannya ini tentu aja Israel membutuhkan dana fantastis ya untuk melakukan aktivasi Iron Dome-nya. Nah, kabarnya diperlukan setidaknya dana sekitar 711 juta rupiah untuk tiap kali misil ini keluar dari Iron Dome. Wow, jadi nggak kebayang kan berapa duit yang harus dihamburkan cuman buat aksi misil-memisil ini. Kok nggak berhenti aja ya? Damai kan adem.